kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Welcome back to Kahaf Talk with me, Sandana Lakshmi. Dan hari ini dengan edisi Generasi Bintang, bersinar dengan prestasi, menginspirasi negeri bola, dan tepuk tangannya. Hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial, si cantik dengan segala talentanya. Kalau ini ya, para K-pop lovers yang ada di rumah, yang tahu nih pasti dia mirip-mirip dengan seseorang ya, bener banget kayak ya Ji Itzy ya, bener gak sih? Kalau gitu kita sambut dulu Jennifer. Jennifer boleh dong sapa dulu para sobat Kahaf yang hari ini udah nonton Jennifer. Oke, hi everyone, I'm Jennifer Aurelia, biasa dipanggil Jennifer, umurku 14 tahun. Aku lahirnya di Surabaya dan juga aku ulang tahunnya 3 Maret. Jadi baru aja ulang tahun. Oh, baru ulang tahun. Kalau gitu kita ucapin bareng-bareng yuk. Happy birthday Jenny. Yeay. Selamat ulang tahun ya Jenny ya. Thank you Kak. Oke Jenny, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Gimana kalau kakak? Kakak baik juga. So, kita mau tanya-tanya dulu sama Jenny ya. Jenny ini kesibukannya sehari-hari apa nih? Tentu aja sebagai selain sebagai seorang siswi ya. Oke. Selain seorang pelajar, pasti aku juga harus belajar hal-hal yang di luar dari sekolah ya. Oke. Jadi aku belajarnya ada nyanyi. Jadi aku juga belajar bahasa Mandarin dan juga belajar piano. Oh wow, memang Jenny ini selain dia memang pintar di bidang akademik ya, salah satunya adalah belajar bahasa Mandarin, dapat beasiswa juga loh. Wow. Jadi Jennifer ini baru aja juga mendapatkan beasiswa dari konsulat yang Tionghoa karena dia emang jago banget loh bahasa Mandarinnya ya. Dan juga selain itu dengar-dengar nih Jennifer kan memang punya bakat di bidang musik. Iya. Ya, gimana awalnya ceritanya Jennifer akhirnya punya rasa cinta yang lebih gitu di dunia musik? Oke, jadi ini ceritanya panjang banget ya. Oke. Emang dari kecil aku sukanya musik dan aku dari kecil itu kayak nggak bisa tidur, nggak bisa merem tanpa musik. Oh wow. Nah, dan aku kan biasanya dengerinnya musik klasik ya Kak. Jadi lama-kelamaan aku suka sama musik, aku jatuh cinta sama dunia musik dan juga aku dilesin piano sama orang tuaku. Oh, wow, biasanya kalau anak-anak kecil ya dengerinnya lagunya naik ke puncak gunung, enggak, jadi lagu-lagu klasik. Gimana dong, keren banget ya. Berarti pertama itu malah les piano dulu ya Jennifer ya? Les piano dulu. Aku kira Jennifer waktu itu malah awalnya les vokal, malah les piano dulu. Terus siapa sih sosok pertama yang akhirnya nyadar Jennifer ini punya bakat di bidang tarik suara juga? Oke, pasti orang-orang di sekitarku ya. Pertama itu mbakku yang ada di rumah, karena aku emang sering nyanyi-nyanyi, sering loncat-loncat di atasnya ranjang nggak jelas waktu masih kecil itu. Terus aku kan juga les piano kan, jadi lesku yang piano itu juga merasa aku punya bakat dan talenta karena emang aku sering tiba-tiba nyanyi-nyanyi gitu waktu les. Oke, jadi berawal dari orang-orang di sekitar Jenny yang kayaknya paham Jenny ini kok jadi penyanyi kamar mandi gitu, lebih baik dikembangkan gitu ya bakatnya ya. Terus juga ternyata nih Sobat Kahaf, Jenny ini sudah punya 11 single lagu. Gimana Jen cerita awalnya kok akhirnya seorang Jennifer ini punya lagu sendiri yang bisa dinyanyikan ke khalayak umum? Oke, jadi pertama itu kan lihat scroll IG dulu. Nah, biasanya kalau di IG itu kan banyak info-info, mau ada lomba ataupun apapun kan biasanya ada di IG. Nah, itu juga mamaku ketemu ada info audisi dari sebuah label rekaman di Jakarta sana. Yang ngadain audisi pas itu di Jawa Timur kan. Nah, itu kan waktu itu nyoba-nyoba aja dan lagi pula harganya waktu itu terjangkau banget. Hitung-hitung berhadiah ya. Terus akhirnya aku kirim deh itu di Instagram. Terus akhirnya keterima.
Terus itu udah rilis sekarang single pertamaku yaitu Hari-Hari Penuh Warna. Hari-Hari Penuh Warna, keren ya. Tapi aku punya pertanyaan nih ya Jen ya, dari 11 single lagu, banyak banget loh ya. Dia umurnya masih 14 tahun tapi udah punya 11 single lagu. Ada satu nggak yang memorable, yang membekas banget di hatinya Jen? Yang memorable pasti adalah, semuanya memorable ya. Cuma yang paling membekas di hatiku itu adalah single kelimaku yaitu Aku dan Keluarga. Oke. Ada cerita nggak di balik single Aku dan Keluarga? Ya pastilah, karena waktu itu kan emang waktu aku pergi kemana-mana itu pasti berempat kan. Aku, mama, papa sama Cece. Jadi barengan terus. Terus produsernya pasti lihat kayak ini keluarganya harmonis banget gitu. Jadi akhirnya dibikinin lagu untuk kita berempat gitu. Keren banget. Terima kasih ya Pak Produser ya udah Ya, bikinin terima lagu kasih. bagi Jenny. Akhirnya bisa memorable banget menceritakan bagaimana hangatnya keluarga Jenny yang selalu mendukung Jenny. Nah, aku pengen Sobat Kahab di rumah juga mendengarkan nih gimana cuplikan lagu Aku dan Keluarga by Jenny. Silakan Jen. Oke. Ini aku dikit aja ya, soalnya aja, iya suaraku masih kurang enak. Oke. Nanti biar Sobat Kahabdi search lagu kamu biar bisa dengerin Iya. fullnya sendiri ya kan? Oke. Jadi pertama itu di tiap langkah, di tiap hela nafas, keluargaku pegangan teguh di dalam perjuangan. Kita tak pernah menyerah walau badai datang. Bersama kita melangkah, bersama kita bertahan. Nah itu deh. Boleh dong kasih tepuk tangan yang rame banget. Keren banget ya Aku dan Keluarga by Terima Jennifer. kasih Kak. Jadi Sobat Kahab yang ada di rumah bisa didengerin di mana aja nih? Iya, bisa didengerin di semua platform digital, termasuk di Spotify, di YouTube juga udah ada musik videonya. Bisa langsung nonton sekarang, search sekarang langsung ya, langsung nonton. Siapa tahu setelah mendengarkan Aku dan Keluarga bisa semakin menjalin kehangatan bersama keluarga ya, semakin harmonis lagi keluarga yang ada di rumah, sama seperti Jennifer sama mama, papa, dan juga cecenya. Oke, so Jennifer, kamu sebagai seorang penyanyi, seorang pemain piano juga, pasti kamu punya salah satu musisi yang menginspirasi kamu. Siapa sih? Pastinya ada. Kalian tahu nggak Niki? Tahu dong, Iya, tahu. Itu dia menginspirasi aku banget. Kenapa? Karena dia kan dari Indonesia kan, terus membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Dan juga dia juga nggak pernah melupakan budaya-budaya dari Indonesia. Itu. Iya, jadi kayak ada di salah satu lagunya Niki ya, yang dia juga membawa budaya sekolah di Indonesia High School in Jakarta. Judulnya bisa kalian tonton juga di situ bagaimana Niki ini bisa membawa nama harum Indonesia ke kancah internasional. Semoga Jennifer juga bisa seperti Niki ya, bisa bawa nama Jawa Timur ya ke kancah internasional. Ini lore Jennifer ya, dari Surabaya. Nah, Jennifer nih, bagaimana sih kamu akhirnya bisa mendapatkan pencapaian prestasinya banyak banget? Dari prestasi-prestasi yang kamu punya itu, ada nggak salah satu yang menurut kamu tuh juga memegas di hati gitu? Oke, kan selain dari nyanyi ataupun musik, aku juga belajar. Selain musik kan ada banyak juga yang harus aku pelajari. Jadi kan aku suka belajar hal-hal yang baru. Nah, salah satunya aku terjun ke dunia pageant. Oh, pageant juga ya? Wow, keren. Apa aja, Jen? Aku pernah ikut putra-putri kesenian yang Jawa Timur maupun yang nasional ya. Terus yang Miss Tionghoa Indonesia. Baru-baru ini. Ada bedanya nggak, Jen? Kamu berdiri di atas panggung, pegang mic sebagai penyanyi sama sebagai public speaker? Ya beda dong pastinya, kayak rasanya beda aja. Kalau sebagai penyanyi kan udah biasa ya. Kalau sebagai public speaker itu kayak jarang kan, lumayan jarang. Jadi waktu itu kayak ada dikit-dikitnya dulu gitu pertama-tama. Tapi sekarang udah mulai belajar
gitu untuk Oke. improve terus. Nice banget. Tapi ada nggak rasa ragu atau takut saat mencoba hal-hal baru gitu, Jen? Ya pastinya pernah dong. Apalagi kalau misalnya halnya itu kayak baru banget, nggak pernah aku nyoba sama sekali gitu. Pastinya kayak ragu kayak ini cocok nggak ya? Ini aku bisa nggak ya? Berhasil nggak ya? Iya. Gitu. Karena kalau misalnya nggak bisa kan juga it's a waste of time, money, energy juga kan gitu semua. Tapi akhirnya apa yang meyakinkan kamu untuk akhirnya berani untuk mencoba hal baru tersebut? Karena I need experience kan pertama. Pastinya juga untuk aku ngelatih public speakingku, terus ilmu pengetahuanku juga, dan juga modelingku. Oke, nah jadi banyak banget yang dipelajari dari hal-hal baru terutama di bidang pageant ya. Iya. Oke, so Jenny, ada nggak kata-kata atau pesan yang ingin Jenny sampaikan kepada Sobat Kahaf yang saat ini nonton Jenny, yang mungkin juga seumuran Jenny dan juga sedang merasa, aduh aku ini prestasiku enaknya di bidang apa ya, masih bingung gitu, ingin mencoba hal apa yang baru gitu. Oke, jadi untuk semuanya just be yourself, because everyone is unique and pastinya setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Dan juga kalau kalian melihat seseorang ya misalnya they look so good at something gitu, jangan minder karena meskipun mereka kelihatannya lebih baik dari kamu, tapi aslinya enggak, karena semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi just trust yourself and trust God's way gitu. Oke, that's nice. Jadi kalau mungkin kita merasa kok rumput tetangga lebih hijau, enggak sayang, rumput kita warnanya neon, menyala ya, menyala abangku. Jadi jangan khawatir kalau kata Jenny, just be yourself. Jenny, thank you so much Thank you, sudah bergabung sama Kahaf Talk hari ini, dan sosok Jennifer ini membuktikan bahwa pemuda-pemudi, anak muda sekarang itu semangatnya, kreativitasnya itu perlu kita contoh ya. Thank you so much Jenny. Thank you so much. So, juga terima kasih kepada Sobat Kahaf yang saat ini sudah menonton. Kita berjumpa lagi di Kahaf Talk edisi berikutnya. Bye-bye.